Shalom saudara-saudara di rumah yang sedang mendengarkan. Hari ini izinkan saya share tentang pribadi Roh Kudus. Mari sama-sama kita buka di Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tetapi dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita semua tahu ayat ini, sering banget kita dengar tentang pribadi Roh Kudus. Mungkin kita semua tahu dari sekolah minggu kita sering diajarin bahwa Roh Kudus adalah sahabat kita, Roh Kudus bisa menjadi ibu kita, Roh Kudus bisa menjadi guru kita, Roh Kudus juga bisa menjadi orang yang menuntun jalan kita. Tapi hari ini ada satu sosok yang aku ingin introduce, yang aku ingin perkenalkan, satu sosok daripada Roh Kudus yang seringkali banyak orang yang belum tahu. Seperti ibu saya, Ibu Nita bisa menjadi seorang mama dalam hidup saya. Ibu Nita juga bisa menjadi seorang guru yang mengajarkan matematika. Ibu Nita juga bisa menjadi seorang dokter yang pada saat saya sakit memberikan saya obat dan juga kasih sayang. Begitu juga dengan Roh Kudus. Ia memiliki begitu banyak sosok dan hari ini saya akan memperkenalkan kepada satu sosok Roh Kudus yang seringkali banyak orang tidak mengenal dia. Di ayatnya dibilang bahwa dunia tidak dapat menerima Roh Kudus sebab dunia tidak dapat melihat Dia. Ada hal yang menarik dalam versi The Message-nya dikatakan bahwa the godless world can't take Him because it doesn't have eyes to see Him. Dunia tidak dapat melihat Dia, atau orang-orang di luar sana banyak yang tidak dapat melihat Dia karena mereka tidak memiliki mata untuk melihat Roh Kudus. Maksudnya apa? Seringkali kita cuma mau tahu Roh Kudus sebagai penyayang kita cuma mau tahu Roh Kudus sebagai guru kita, tapi ada satu hal yang kita seringkali nggak tahu apa sih yang dimaksud dengan berjalan dengan Roh Kudus. Seringkali kita cuma cukup dengan kata bahwa Roh Kudus adalah sahabat kita, Roh Kudus adalah ibu kita. Tapi ada satu pribadi yang banyak orang tidak tahu, dan di sini dibilang it doesn't know what to look for. Seringkali dunia atau orang-orang di luar sana, mungkin kita kenal Roh Kudus, tapi pada saat kita tidak tahu apa yang bisa kita terima dari Roh Kudus, sebenarnya kita tidak layak, kita tidak bisa menerima kuasa daripada Roh Kudus. Jadi, sekali lagi, izinkan saya hari ini ingin share satu sosok Roh Kudus yang seringkali banyak orang belum tahu. Mari sama-sama kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita semua sering banget lah ya baca ayatnya, kita akan menerima kuasa daripada Roh Kudus. Tapi balik lagi, pada saat kita tidak mengerti apa yang bisa kita terima dari kuasa Roh Kudus, apa sih yang dimaksud dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, pada saat kita tidak mengerti itu, kita sebenarnya tidak menerima kuasa daripada Roh Kudus. Dikatakan dalam bahasa Ibraninya ruach. Ruach itu yang sering kita nyanyikan, Baruch haba, Baruch haba. Dalam arti kata sesungguhnya ruach adalah energi yang suka berperang. Jadi seharusnya kalau kita menerima Roh Kudus, kita juga menerima energi yang suka berperang. Jadi kalau misalnya saudara-saudara yang di rumah, teman-teman yang di rumah sering dibilang, ayo kita doling, ayo kita berperang. Kalau masih malas-malasan, artinya belum menerima Roh Kudus. Karena pada saat kita menerima Roh Kudus, seharusnya kita memiliki energi yang suka berperang. Yang kedua dari ruach, memiliki kuasa seperti presiden. Harusnya kita memiliki kuasa seperti presiden yang dengan sejentik jari bisa mengatakan, ya ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi. Pada saat kita menerima Roh Kudus, ini yang seharusnya kita terima. Ada satu sisi lagi yang dinamakan pada saat kamu akan menerima kuasa, dalam bahasa asli adalah dunamos. Dunamos ini dikatakan bahwa kamu akan memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa kamu sudah menerima Roh Kudus dalam dirimu, tapi hari ini di saat pandemi kamu belum bisa melakukan mujizat, sebenarnya kamu belum menerima Roh Kudus. Karena sekali lagi pada saat kita tidak tahu apa yang bisa kita terima dari Roh Kudus, kita tidak tahu betapa besar dunamos itu, kuasa Roh Kudus itu, sebenarnya kita belum menerima kuasa Roh Kudus. Masih banyak lagi dari arti kata dunamos ini. Kamu memiliki kekuatan seperti seorang pasukan.
Bahkan dikatakan kamu memiliki kuasa pelipat gandaan yang tidak dibatasi oleh angka. Bahkan angka aja itu udah gone, udah tidak ada. Seperti Kathryn Kuhlman yang hari itu dia cuma berdiri dan mengangkat tangan. Tidak ada pemusik, tidak ada yang nyanyi. Dia cuma berdiri dan mengangkat tangan dan seluruh ratusan ribu orang di depannya rebah. Inilah yang dinamakan dengan dunamos dan kuasa daripada Roh Kudus. Sekali lagi, kalau kita tidak mengerti betapa besarnya kuasa daripada Roh Kudus, betapa kuasa itu sangat berkuasa seperti seorang presiden, bahkan lebih daripada presiden. Pada saat kita tidak tahu apa yang bisa kita terima daripada Roh Kudus, sesungguhnya kita belum menerima kuasa Roh Kudus. Jadi hari ini, ingat kembali, coba cek kembali dalam hati kita, apakah ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Kalau kalian tahu bahwa ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kalian, lakukan mujizat hari ini di tempat kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.